Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudara-saudaraku ya agak kurang sehat. Tadi malam saya itu saudaraku tidak sempat kemarin tidak sempat live streaming ya karena kurang sehat. Tetapi mudahan kedepannya ada perubahan. Saya akan bertatapan kamera dengan saudaraku di lapangan. Jadi gini saudaraku, saya akan angkat lagi pertanyaan saudara kita yang memang saya janji tanggal 16 ya bulan 6 2024 jam 7.30. Jadi oke saudaraku, mungkin ini kan hawa dari perjalanan jarak jauh saudaraku ya. Ini mungkin cuaca ya silih berganti. Jadi okelah saudara-saudaraku, nama channel saya akan angkat nama pertanyaan saudara kita ini karena memang saya suruh tunggu tanggal 6 ya, bulan 6, tanggal 16 bulan 6. Jadi yang belum saya sempat angkat tolong ya saudaraku ya, bahasanya antri karena banyak teman-teman kita yang duluan pertanyaan masuk, tidak mungkin kita langkai saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, kita langsung masuk ke inti. Nama channel Baita Odex. Saya ulang ya. Nama channel Baita Odex. Assalamualaikum guru. Izin mau bertanya. Selain mempertahankan suhu ya. Ini salah lompat ya saudaraku, saya ulang ya. Izin mau bertanya bagaimana cara menambah koloni guru selain mempertahankan suhu dan kelembapan dalam ruangan, apalagi yang bisa dilakukan untuk menambah koloni. Mohon pencerahannya. Salam dari Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Ini saudaraku ya, saya catat ini bagian bawah ini ya. Ini Muna, bagian Sulawesi, bukan Sulawesi Tenggara. Ya, di sini dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, ini nama Odex, Baita Odex. Karena kita ini akan membahas mengenai adanya di dalam ruangan RBO lagi mengenai adanya kelembapan suhu dan kelembapan, begitupun mengenai adanya di dalam ruangan. Jadi cara mengatur ya, karena di sini saudara dia mengatakan di sini bagaimana cara menambah koloni burung, berarti walet maksudnya dia. Ya, burung banyak macam burung ya, tetapi di sini gimana cara menambah koloninya walet, burung walet. Selain mempertahankan suhu dan kelembaban dalam ruangan, apalagi yang bisa dilakukan untuk menambah koloni, mohon pencerahannya. Jadi bahasa di sini pencerahan berarti perlu diberikan jawaban yang mendetail supaya saudara itu bisa memahami, bisa mencerna, bisa menggambarkan ya apa yang saudara harus lakukan di dalam ruangan RB saudara agar waletnya bisa berkoloni. Ya, betul saudaraku, gimana cara mengkolonikan walet? Bahasa mengkolonikan itu berarti gimana cara supaya walet itu bisa betah di dalam. Apalagi kalau bahasa betah, bahasa tinggal ya, populasinya sudah mulai banyak, berarti bahasa koloni sudah timbul bahasa koloni. Kalau sudah berkembang biak, maksudnya populasi. Jadi begini saudara ya. Kelembaban itu, bahasa kelembaban itu kan media air, adanya kolam dan baskom atau mesin pengabot. Jadi saudara pertahankan itu bahasa kelembapan. Nah, itu bahasa kelembapan biasanya itu hanya berlaku sesaat. Kebanyakan begitu di petani walet. Hanya berlaku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kedepannya panas lagi. Ini yang sulit dikontrol kelembapan ya. Nah, jadi saudara di situ betul-betul itu mengerti mengenai adanya itu media di dalam, mengenai adanya bahasa dingin. Karena kalau kita berbahasa bahasa dingin itu berarti air.
ya, adanya media air. Terus saudara saya pindah ke pembahasan mengenai adanya suhu. Oke, suhu itu saudaraku, saudara kan sudah tahu, sering saya angkat itu mengenai adanya ukurannya suhu, begitupun juga kelembapan. Jadi saudara itu harus mengambil langkah di dalam ruangan RBW, gimana cara supaya ini antara suhu dan kelembapan ini bisa menyatu, bisa bersatu. Nah, itu yang dicari walet itu. Bahasa dicari walet itu yang diinginkan. Kalau waletnya ingin berkoloni itu. Tetapi saudara berkata di sini, apalagi yang perlu dilakukan, langkah apa yang selain dari, karena di sini yang bisa dilakukan, ya, apalagi yang bisa dilakukan untuk menambah koloni. Nah itu saudaraku ya. Jadi usahakan saudara itu jangan selalu dimasuki ruangannya, terutama yang bagi pemula. Jangankan bagi pemula saudaraku ya, 1 tahun ke atas jangan selalu diganggu burung waletnya. Tidak apa-apa bahasa pengecetan pamannya, kalau sudah menjelang itu sudah di pengecetan itu on perdana. Itu on perdana itu pengecetannya itu ada 2 tingkatan. Yang paling banyak diambil itu 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan. Di belakangnya itu sesudah pengecetan perdana bisa per bulan sekali, ya, per bulan sekali. Jadi cara supaya saudara itu mau koloni, lebih bagus saudara kalau saudara continue per 2 bulan sesudah pengecetan pertama. Dari awalnya tadinya itu on perdana. Kalau on perdana itu 3 sampai 4 bulan pengecetan pertama. Nah itu bahasa pengecetan gitu, kita periksa bagian di dalam. Nah itu berapa titik tinggal, apa sudah ada walet bersarang, begitupun juga medianya di dalam, apa tidak kosong kolangnya, atau begitu baskom, ya. Nah, itu perlu diperiksa, itu bahasa pengecetan, pemeriksaan bagian di dalam ruangan RBW. Nah, jadi itu saudaraku ya. Terus ini saudara, apalagi yang perlu dilakukan, coba periksa mengenai adanya itu ventilasi. Jangan sampai ventilasinya itu tembus pantulan cahaya masuk ke dalam ruangan, itu menghambat juga walet, itu menghambat koloni. Karena di sini saudara ini membahas mengenai adanya suhu, kelembapan dan koloninya walet. Bahasa koloni itu di situ semua. Inti jangan selalu dimasuki ruangannya. Bahasa dimasuki ruangan itu berarti jangan selalu diganggu. Ya, itu pantangannya walet yang paling dibenci, itu selalu dimasuki ruangannya. Itu yang paling tidak disukai walet itu. Karena bahasa kaget, bahasa panik, bahasa canggun, begitupun juga bahasa stres itu walet. Apalagi walet baru mulai beradaptasi di dalam. Mungkin saudara mengatakan, ini kan sudah menjelang pamannya 5 bulan, 6 bulan atau 7 bulan. Iya memang, tetapi kan itu kan selalu ada hari-hari itu burung liar yang masuk. Dan ada yang bertanya, yang mana yang dimaksud burung liar, yang mana yang dimaksud walet liar. Itu bahasa walet liar itu walet yang belum ada tempat rumahannya, masih berkeliaran di luar, tinggal di luar. Nah, itu bahasa walet liar. Beda kalau sudah ada tempat. Nah, itu tempat itu hanya walet lepas, pindah tempat bahasanya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi langkah apa yang saudara lakukan? Gelapkan ruangannya, adakan sekat lar. Apabila ada pantulan cahaya masuk di dalam ruangan RBW, saudara harus memantul di situ. Bendung di situ, piling di situ, supaya pantulan cahaya matahari yang lewat dari LMB, lubang masuknya burung walet, di situ terang. Jadi saudara adakan di situ sekat lar. Berarti bahasa sekat lar itu lubang antara ruang. Saudara di situ bendung. Yang di bendung itu bukan waletnya, bukan kanakan, bukan induk. Yang di bendung di situ adanya cahaya, karena kita mau menggelapkan ini ruangan di dalam. Ruangan yang di dalam, apabila walet dari arahnya seumpamanya saudara menggunakan lubang terjun, di situ lubang terjun terang, saudara adakan sekat di situ. Dan atur sekatnya, tempatkan pada tempatnya, jangan asal sekat. Ya, banyak itu orang sekat itu hanya variasi. Nah, itu sekat itu yang kita halangi, itu kita piling di situ adanya itu pantulan cahaya yang keras dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Jadi gimana cara saudara supaya saudara itu bisa jenius ya, bisa profesional memahami bahasa sekat.
Nah, itu sokat itu besar sekali kegunaannya itu sokat. Nah, itu sudah lakukan semua itu. Dan yang kedua mengenai adanya bahasa kelembaban tadi, seumpamanya saudara menggunakan media kolam isi tanah liat supaya lebih cepat mencapai itu dinginnya di dalam. Bahasa lembab ini loh, ya, bukan bahasa suhu, beda. Itu suhu itu sejuk, tetapi kalau berbahasa kelembaban itu dingin karena air. Selalu saya katakan, kenapa wali suka di goa? Karena wali suka di goa itu adanya bahasa habitatnya wali itu di goa karena lembab. Banyak goa, tetapi tidak menempati goa yang panas. Nah, wali selalu mencari tempat yang sejuk, dingin, aman, dan gelap. Nah, itu di situ. Kalau saudara ingin berkoloni waletnya, kan di sini gimana cara menambah koloni? Itu inti. Itu intinya itu. Jangan selalu dimasuki ruangannya. Kalau sudah beradaptasi ini wali di dalam, sudah tinggal. Karena bahasa koloni itu saudaraku ya, tidak segampang itu gedung rumahan walet mengkolonikan di dalam, berkoloni di dalam, tidak semudah itu. Makanya banyak itu bangunan sampai itu ratusan ribuan bangunan belum tentu dihitung dengan jari yang bisa berkoloni waletnya. Karena itu yang paling sulit dihadapi saudaraku itu rasa penasaran. Banyak teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana, itu selalu keluar masuk bangunannya. Belum apa-apa sedikit masuk lagi, apa lagi yang mau diambil di dalam? Padahal itu kan sudah beradaptasi, sudah diatur semua bagian di dalam, bahasanya sudah diidealkan, sudah dioptimalkan semua di dalam suaranya. Kenapa masuk terus? Nah, karena adanya penasaran. Selalu mau melihat di dalam, apakah sudah ada walet, apakah sudah ada sarang, ada lagi sarang dia dapat, apakah sudah ada bertelur, ada lagi telur dia dapat, apakah sudah menetas telurnya. Biarkan saja beradaptasi wali di dalam, silakan wali beradaptasi di dalam, silakan saudara juga beradaptasi di luar di bangunan, maksudnya di luar pekerjaan saudara. Lepaskan saja beradaptasi itu walet, jangan dipikirkan, tidak usah, yang penting sudah optimalkan semua. Karena kalau saudara selalu memikirkan ke situ, itu akhirnya ujung-ujungnya saudara ingin masuk lagi. Nah, itu yang paling dibenci walet itu, selalu keluar masuk. Yang kedua, apabila ada sarang, saudara mengadakan panen pemaksaan. Belum banyak sarangnya dibuka, belum ditempati bertelur, karena sudah 2,5 jari, tetapi belum ada telurnya, dibuka lagi. Itu yang paling fatal itu. Itu yang paling dia tidak disukai juga walet. Ini sudah dua ini. Kalau saudara ingin berkoloni waletnya, kan di sini kan bahasa koloni itu berarti sudah banyak. Ya, tidak semudah itu. Ini pertanyaan saudara ini bagus sekali. Karena bahasa mengenai adanya koloni. Apabila wali sudah berkoloni itu berarti saudara itu sudah sukses. Ya, kalau banyak koloninya itu berarti sudah dia cetak sarang. Apabila sudah produktif di dalam bahasa koloni, berarti sudah produksi juga sarang itu. Karena sudah padat burung dalam. Nah, makanya itu koloni itu, bahasa koloni itu tidak semudah itu saudaraku ya. Tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Saya ulang ya, tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Ini tidak sekejap itu. Nah, bayangkan saudaraku, banyak teman-teman kita stres gara-gara itu dia mau populasi waletnya banyak, koloni, tetapi sulit. Karena itu, dan itu yang pantangannya walet, dan itu yang paling kita sukai di situ. Semacam kita selalu mau masuk, itu kan kita suka kalau melihat ada rasa puas kalau sudah masuk di dalam. Apakah mendapat sesuatu sarang atau burung tambahan atau telur atau kanakan, ya. Nah, itu ada rasa puas kalau sudah dari dalam. Tetapi burung ini loh, dia tidak suka kalau kita selalu di dalam. Lepaskan dia beradaptasi. Nah, itu. Yang kedua, kita suka bahasa panen, buka sarang. Tetapi walet tidak suka kalau selalu dibuka sarangnya, belum dia tempat bertelur. Nah, yang paling banyak itu bahasa panen rampas. Memang sarang sudah jadi, tetapi ini sarang belum ditempati menetas telur. Jangankan menetas itu telur jadi anak, sedangkan ditempati diletakkan telurnya belum, langsung dia buka lagi. Itu bahasanya panen rampas. Itu. Ini yang paling berat dihadapi ini. Dan itu yang paling banyak yang susah dia tahan. Adanya itu. Nah, akhirnya lambat laun nantinya itu karena tidak ada kepuasan,
Dibongkar lagi bangunannya, adanya penasaran kenapa gini terus, kenapa tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, sampai kapan gini. Jadi sampai kapan juga saudara selalu membongkar bangunannya, sampai kapan saudara itu selalu memulai. Apabila saudara membongkar bangunannya kembali, berarti saudara mulai lagi. Kalau hanya LMB-nya itu tidak jadi masalah, larnya kita pasti tidak jadi masalah, tetapi kalau bangunannya kita bongkar, jadi berat itu saudaraku, ya. Jadi ini pertanyaannya saudara kita ini sangat membobot. Jadi saudara betul-betul harus memahami apa yang saya katakan. Ya, semua sudah saudaraku di lapangan yang nonton video ini, tolong ya, bahasa koloni loh. Bahasa koloni itu berarti calon sukses, calon milioner, ya. Karena itu kalau sarang itu sudah berhasil, ya, itu tidak putus itu. Saudara buka sarang, tunggu ke depan lagi, jadi lagi. Tetapi sulit, karena di situ banyak kendala kita hadapi, banyak tantangannya yang kita hadapi. Bahasa singkatnya itu cobaan. Banyak tantangannya, kendalanya, hambatannya, rintangannya, banyak di situ. Kalau saudara bahasa koloni, karena kalau bahasa koloni itu bahasa meluas. Cara mengkolonikan walet itu. Jadi kenapa saya katakan bahasa koloni memang singkat koloni, ya, tetapi isi dari koloni itu berat. Apabila saudara itu mau mengkolonikan waletnya, saudara itu harus memahami, saudara betul-betul tahu itu bahasa koloni, ya, bahasanya populasi. Itu dipopulasikan walet. Sedangkan walet itu berkoloni itu adanya tadi itu kita harus hindari semua itu, jangan keluar masuk, dan itu kita sering keluar masuk. Jangan ada kampanye yang rampas, belum ada apa-apa sarannya dibuka lagi, karena adanya itu kan itu sudah dana itu kalau sudah dibuka itu, ya, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya saudaraku, itu mengenai adanya bahasa sarang, kan itu sudah hasil. Itu memang berat, itu sudah banyak umpamanya 50 sarannya saya membuka ini, itu berat, itu ditahan. Tetapi kalau saudara bisa bertahan, itu akan lebih banyak nantinya itu bahasa koloninya. Karena berkali-kali di situ, anggaplah seumpamanya sarang umpamanya 30 itu kalau kita tidak buka 4 kali saja di tempat yang bertelur, kali 3 itu 4 kali. Kali 3 itu 4 kali, ya. 30 enggak usah, oke lah, enggak usah terlalu banyak 30 saja sarang, ya. 30 sarang mudah lolos semua telurnya, kan 2 telur, lolos semua anaknya. 30 kali 2 berarti jadi 60. 1 kali. Ya, 30 juga kanakan, 30 induk. Nggak usah ambil dulu induknya, kita lari ke kanakan aja. 30 berarti kalau 30 sarang kali 2 60. Satu sarang itu 2 telur, berarti 60. 1 kali menetas. 2 kali 60 kali 2 120. 120. Jadi 3 kali menetas, 3 kali terbang anak. Saudara belum buka itu sarang, kali tambah lagi 30. Coba. Berarti 60 lagi. 120 kali 60 berarti 180. Menetas lagi 1 kali, berarti coba berapa semua saudaraku? Banyak itu, 300 lebih. 4 kali menetas. Kalau 1 kali menetas itu karena 30 berarti 60. Karena 2 telur 1 sarang. 2 kali menetas 120. Kalau 4 kali 120 berarti 240 jadi di situ. Kalau semua lolos anaknya dan semua akan betah. 240 itu baru 4 kali bertelur. Coba 240, cepat kan? Berat itu. Gimana kalau sudah umpamanya 1 tahun di situ bertelur terus, bukan lagi 5 kali di situ. Berapa kali? Karena biasa terbang anak lain lagi yang induk tempat bertelur. Makanya ada bahasanya populasi, koloninya wali, kolonikan wali, dan berat itu. Tetapi kalau saudara bisa tahan, cepat. Dan itu yang paling berat. Itu koloni wali itu paling berat. Di situ paling berat, ujiannya berat di situ. Sedangkan ini ujiannya ini yang kita bisa kita bisa tahan di situ, kita bisa bersabar. Sedangkan bahasa kesabaran saudaraku itu berat sekali. Iya, oke lah. Mumpung kalau bahasanya sudah ada saran, ada populasi sudah mulai ini, tetapi kalau belum ada waletnya, bersabar, pasti ada bahasa. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan kita menunggu? Tidak ada ujung, tidak ada bahasa.
Jadi berat kan? Jadi cara itu saudara itu bisa memahami itu, optimalkan di dalam semua. Ya, bukan bahasa kesabaran saja, optimalkan semua di dalam medianya, bagi itu intinya Walid gambarkan di gua. Yang mana saya katakan gambarkan di gua satu. Pertama itu Walid suka di gua karena lembab, habitatnya itu Walid di sana. Makanya dia berkoloni. Satu, lembab, dingin. Yang kedua suhunya bagus. Yang ketiga itu gelap di dalam gua. Yang keempat jarang gangguan manusia. Ini 4. Nah, makanya Walid di sana berkoloni. Tetapi bahasa itu variasi-variasi tidak ada di sana. Tidak ada bahasa-bahasa rancangan-rancangan di sana. Bahasa-bahasa itu apakah ada suara panggil di sana? Tidak ada. Suara tarik tidak ada, suara inap tidak ada. Betul-betul alami di goa. Nah, apakah di sana ada sakat lar? Tidak ada juga. Apakah ada di sana ventilasi? Tidak ada juga. Pokoknya los alami. Dirancangkan pipa, dirancangkan batako, di sana bikin ventilasi, tidak usah. Nah, coba saudara ya. Nah, ini 4. Tidak ada semua di sana. Apakah ada di sana bahasa parfum? Tidak ada juga bahasa parfum di sana. Tidak ada. Alami, betul alami. Itu Walid goa itu. Apakah ada sarang imitasi? Tidak ada juga. Apakah ada suara heksagonal? Tidak ada juga. Tidak ada sama sekali. Pokoknya alami. Nah, kenapa Walid suka berkeloni di goa? Karena itu tadi selalu saya gambarkan, saya katakan gambar kalau saudara ingin berkeloni Walidnya, gambarkan di goa. Ya, gua itu luas. Makanya Walid itu suka yang tempat yang luas, plong. Tetapi kebalikannya, kebanyakan saudara kita itu banyak sekat-sekat. Nah, Walid itu paling benci itu banyak sekat-sekat, banyak kamar-kamar. Seandainya bicara Walid itu tidak usah di kamar-kamar. Tetapi saudara itu bahasa ngikut. Oh, ada yang punya bangunan 2-3 orang banyak Walidnya, tapi banyak kamar-kamar, ikut lagi di situ. Biarkan dia mereka banyak orang, tapi jangan juga ikut kamar-kamar. Karena itu mencontohi. Wah, sebenarnya tidak suka. Kalau saya berbahasa saudaraku ya, di mana yang gedung-gedung itu yang tidak ada kamarnya, yang beribu-ribu Walidnya di dalam, juta-juta Walidnya di dalam, tidak ada kamar ini loh. Nah, yang mana saudara mau ambil? Yang kamar-kamar banyak Walidnya dan yang plong banyak Walidnya. Yang jelasnya saudara yang ambil yang lebih plong. Walid itu tidak baku nabrak, tidak baku bentur-bentur kalau banyak kamar-kamar. Apalagi kalau kita masuk dalam, karena ada masa panik. Nah, jadi saudara itu harus jenius. Jangan kamar-kamar itu cepat produksi, cepat populasinya keluar kamar-kamar. Justru Walid di situ banyak yang mati kalau sudah mulai padat. Itu. Jadi saudara itu harus jenius. Saudara harus pahami, mengerti mengenai adanya bahasa dunia Walid. Bahasa dunia itu berarti meluas. Ya, meluas itu. Dunia Walid, ini dunia kan luas. Jadi Walid, saudara itu memahami perlu mengenai profesional, ya. Justru selalu saya katakan, selalu saya memberikan ke saudara itu inspirasi, edukasi mengenai adanya di perwalitan, baik di luar, begitupun di goa, baik di luar lapangan maupun di dalam kandang. Mengenai adanya itu di dalam ruangan RBO saudara. Jadi saudara harus jenius, ya. Nah, terus di sini saudara mengatakan di sini, ini saudara kita ini dari Sulawesi Tenggara. Jadi ini saudaraku ini siapa ya? Odes ya, Baita Odex. Jadi itu Baita Odex ya, dari Sulawesi Tenggara, dari Muna. Ini jauh ya dari Muna. Jadi itu pesan saya saudaraku, jangan sekali-kali saudara keluar masuk di dalam ruangan RBW kalau saudara ingin Walidnya berkeloni, kalau saudara di dalam, ya. Nah, itu di belakang bahasa koloni dulu. Tidak usah terlalu bahasa bagaimana cara mengelonikan Walid. Oke lah, bahasa mengkolonikan Walid saudaraku itu intinya tadi. Dimanapun saudara bertanya pasti itu tujuan. Tidak usah terlalu gimana kalau kita belikan parfum itu supaya merancang. Tidak perlu itu saudaraku. Semua bangunan sudah banyak, semua Walidnya kalau bahasa parfum, karena ada parfumnya dijual. Oke lah, mengatakan mungkin suara ini bagus, sudah banyak semua bangunan itu karena ada suara Walid dijual.
intinya. Justru saya tadi mengatakan gambarkan di goa, tidak ada suara di goa, tidak ada parfum di goa. Kenapa bisa berkeloni? Kenapa wale bisa berkeloni? Karena adanya itu. Kenapa habitatnya di goa? Karena lembah. Wale suka itu lembah. Wale suka ruangan yang sejuk. Wale suka ruangan yang gelap. Wale suka ruangan yang aman. Itu apabila saudara mau ingin melihat waletnya berkeloni, itu kuncinya, itu rahasianya, itu triknya, itu tipsnya. Kalau saudara mau melihat itu semua, kalau bahasa keloni, biar saudara tidak ingin berkeloni, waletnya akan berkeloni sendiri itu kalau memang terpenuhi itu semua yang saya katakan. Tetapi kebalikannya, biar saudara mau kolonikan walet tadi itu, tetapi saudara itu selalu mengganjal ya, menghalangi itu walet. Jadi walet ini timbul rasa trauma, timbul rasa canggung, takut, panik, kaget, akhirnya ujung-ujungnya stres. Karena selalu diganggu, selalu diadakan panen paksa, selalu sedikit-sedikit masuk lagi, sedikit-sedikit masuk lagi, baru 2 minggu masuk lagi. Apa yang mau diambil di dalam? Nah, karena itu adanya penasaran. Nanti itulah kita sifat sebagai manusia. Ada bahasa berubah-berubah. Beda dengan ini walet. Walet itu kalau dalam ruangan RBW kalau sudah berkeloni, dia itu sampai mati di dalam, sampai punah di dalam bangunan itu. Apapun yang dia lakukan, apapun kita lakukan, tetap dia itu bertahan itu walet. Kalau sudah berkeloni di situ. Makanya saya katakan, saudara itu jangan selalu keluar masuk dalam ruangan, karena itu yang dihindari. Jangan sampai ada walet liar yang mau beradaptasi mengecat ruangan itu, tetapi adanya itu walet liar masuk, adanya kita ada di dalam, nah dia lihat di dalam kita itu, akhirnya tidak jadi bermalam, tidak betah lagi. Nah itu berat itu. Nah, jadi itu harus saudara itu betul-betul memahami mengenai adanya bahasa keloni. Ya, ini bahasa saudara kita ini atas nama ini Baita Odex ya, dari Sulawesi Tenggara. Jadi itu lakukan itu saudaraku ya, langkah-langkah itu yang saya katakan mengenai adanya bahasa koloni, bahasa populasi. Bagus sekali pertanyaannya saudaraku ya, saudara ini Odex. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara ini Odex ya, betul-betul apa yang diinginkan isi bahasa koloni, mudah-mudahan betul-betul bisa berkeloni olehnya. Ya, lakukan itu. Kan bahasa saudara mengatakan tadi, selain suhu dan kelembapan, apalagi yang kita lakukan? Itu lakukan, gelapkan ruangannya. Kan ada bahasa gelap di sini. Adakan sekat lar. Ya, jangan selalu keluar masuk. Ada sarannya jangan dipanen rampas, biarkan dulu berkembang biak. Ada saatnya nanti saudara itu capek sendiri panen saran. Nah, tetapi kebalikannya, apakah saudara mampu bertahan kayak gitu? Nah, seperti Ipul ini ada Ipul itu, coba ikuti komentarnya Ipul. Ipul itu luar biasa. Karena dia tahan itu, ada 50 dia punya saran, dia belum buka. 50 saran sudah jadi dia tidak buka karena dia mengatakan biarlah saya kolonikan dulu. Akhirnya dia buka sarang, langsung hampir 1 kilo. Nah, karena dia ikuti panduan saya, tetapi berat, tidak semudah itu, tidak segampang itu. Justru saya selalu katakan tadi ya, jangan mencontoh, jangan melihat yang tidak bisa dilihat. Pokoknya saudara itu harus betul-betul yakin, kuat ya. Nah, kalau saudara ingin berkoloni waletnya, itu yang kita inginkan. Karena bahasa koloni itu bahasa meledak itu. Ya. Nah, jadi betul-betul saudaraku ya, jadi mohon maaf ini saudaraku, karena ini bahasa-bahasa koloni ini sangat meluas, sangat berbobot. Ya mudah-mudahan saudaraku ya, ini saudaraku ini Baita Odex, mudah-mudahan ya waletnya bisa berkeloni. Begitu punya saudara-saudara kita yang di lapangan ya, tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke. Dan jangankan di negara Indonesia, di negara tetangga, negara lain itu kan sudah mendunia saudaraku. Sudah banyak pertanyaan masuk di kolom komentar, penjelajah 75. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan masuk saudaraku ya. Nah, mungkin saudara mengatakan di situ ini di bagian Indonesia, memang karena banyak video, saya punya video saudaraku dikomentari. Ada dari Malaysia itu banyak berinteraksi juga, dari Singapura, dari Thailand, Vietnam ya, dari Eropa. Ada masuk itu saudaraku yang video-video dulu itu dikomentari itu.
yang traksi. Hanya ya kita itu kalau bahasa Indonesia itu kita istilah arti bahasa Indonesia kan ya deslide istilahnya ya itu. Jadi saudara itu harus memahami ya apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah, jadi semua itu saya katakan, semua itu pertanyaan saudara semua bagus. Sisa saudara itu gimana caranya melakukan langkah-langkah yang tidak diinginkan walet, hindari itu. Ya, yang kita cari itu apa yang diinginkan walet dalam ruangan itu. Nah, itu yang diinginkan. Tidak usah basa-basa variasi. Walet itu tidak suka bergaya-gaya. Santai saja. Kalau walet itu dia cari itu yang tempat dingin. Itu juga kalau walet. Cari tempat dingin, tempatnya lembab, suhunya bagus, sejuk. Nah, ruangannya gelap. Nah, terus apa lagi? Nah, ruangannya dia tidak suka kita tidak selalu mengganggu dia terus. Kita tidak mengganggu, itu dia suka walet ya. Ini 4 yang paling berat dihadapi. Pertama, gelapkan ruangannya. Walet suka yang lembab, walet suka yang sejuk, walet suka yang ruangannya itu aman. Kalau saudara ingin melihat waletnya berkeloni, ini bahasa keloni loh. Selalu berulang-ulang memang saya bahas, ya. Kan ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita ya. Nanti lain kali kalau ada kesempatan, ada luang waktu saya tidak sempat live streaming kemarin saudaraku ya, karena saya itu kurang sehat badan. Nah, kan saudara tahu ya. Tetapi kalau saya masih bisa, ini masih ada hawa yang sedikit saudara, tapi insyaallah kapan-kapan kita akan bertemu lagi di live streaming. Apabila saya live streaming, saudaraku masuk di situ. Ya, masuk di situ, kita interaksi di situ. Ya, hanya kalau pertanyaan khusus yang mau saya jawab, masuk di video reguler. Ya, video reguler saya. Itu kalau ada pertanyaan khusus saya bahas seperti ini, Baitala Hodex. Ini saya fokuskan karena memang saya janji tanggal sekian, ya, bulan sekian, tahun sekian dan jam berapa tayang. Nah, itu saudaraku ya. Jadi paham? Jadi itulah tadi sedikit saya angkat saudaraku mengenai pertanyaan saudara kita. Itu pesan saya saudaraku ya, tolong dioptimalkan semua ruangannya ya, tanpa terkecuali saudaraku yang pendukung-pendukung tolong ya. Jangan lupa di komen, di like, subscribe yang belum subscribe, di share sama teman-teman yang siapa tahu kalau ada yang tidak sempat nonton. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Siapa lagi yang kalau bukan saudara yang membesarkan channel Penjelajah 75. Nah, jadi saya itu tugas saya saudaraku itu memberikan selalu motivasi, inspirasi ke saudara. Nah, mudah-mudahan ke depannya ada perkembangan. Penjelajah 75 selalu ada di belakang saudara. Doa selalu bersama saudara. Oke? Jadi itulah saudaraku ya. Letak salah dan hilaf adalah manusia. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.